Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini, Admin akan merangkum sebuah film yang berdasarkan dari novel karya Philip Pullman berjudul The Golden Compass tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang petualangan, maksudnya petualangan seorang gadis cilik menuju utara untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Dan gak lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film ini berlatar di alternatif bumi lain bagian retro futuristik, di mana orang-orangnya memiliki kodam masing-masing yang berbentuk hewan. Seperti ayam introvert, undur-undur, wadus mulet, Jupiter kopling, dan lain-lainnya. Kodam ini biasa disebut dengan demon yang memiliki ikatan khusus layaknya roh pembimbing bagi pemiliknya. Jika demon itu terluka atau merasa sakit, maka manusia pemiliknya juga akan merasakannya. Dan jika demon itu terbunuh, maka akan terjadi hal yang sama pada manusia tersebut. Uniknya, demon milik anak-anak bisa saja berubah-berubah bentuknya untuk mencerminkan suasana hati mereka. Tapi kalau sudah melewati pubertas, maka demon itu akan menetap menjadi satu bentuk saja. Selain itu, dunia ini juga terdapat organisasi bernama Magisterium yang merupakan kantor pusat dan otoritas yang berkuasa. My lord. Scene kemudian menunjukkan gadis yatim piatu bernama Lyra Belikwi yang sedang bermain bersama anak-anak Giptians. Giptian sendiri merupakan sekelompok etnis yang hidupnya berpindah-pindah tempat dan menggunakan perahu atau kapal untuk berpergian. Di situ Lyra dan teman-temannya terlihat bermain kejar-kejaran sampai akhirnya Lyra terpojok di depan gerbong Jordan Kolik, tempat di mana Lyra tinggal. Lyra kemudian memberitahu Billy dan anak-anak Giptian lain agar tidak masuk karena gerbangnya terkutuk. Namun Lyra berjanji akan membawa Billy masuk ke dalam suatu hari nanti. Prove it. I'll steal it. Alright. See you later then. Lyra dan demonnya yang bernama Pentailemon atau Pan lalu masuk ke ruangan pertemuan. Tetapi di waktu yang sama, dua pria dari Magisterium, yaitu Master dan Frey Pavel, masuk ke dalam. Sehingga Lyra serta Pan pun langsung bersembunyi di dalam lemari. Lyra kemudian menguping percakapan keduanya tentang Lord Asriel yang merupakan sarjana terkenal di Jordan College sekaligus paman dari Lyra. Lalu setelah Master pergi, Frey Pavel terlihat memasukkan bubuk racun ke teko limun milik Lord Asriel. Tak lama kemudian, Lord Asriel pun masuk ke ruangan pertemuan dan saat ia ingin meminum minumannya, Lyra langsung keluar dan memberitahu kalau orang dari Magisterium memasukkan racun ke dalamnya. Bersamaan dengan itu, tamu-tamu Lord Asriel mulai berdatangan untuk melakukan pertemuan. Jadi, Lyra pun kembali bersembunyi di dalam lemari. Di dalam pertemuan itu, Asriel menunjukkan temuannya, yaitu sebuah proyektor yang memperlihatkan seorang pria bersama demonnya. Tapi yang menjadi pembahasan bukanlah mereka, melainkan adalah dust atau debu yang turun dari langit melalui demonnya dan memasuki tubuh pria tersebut. Asriel menjelaskan kalau gambar ini berasal dari dunia lain yang tidak terlihat oleh orang-orang di sini. Jadi Asriel berniat untuk pergi ke Svalbard yang ada di kutub utara untuk menyelidiki fenomena tersebut. Namun semakin Asriel ingin mencari tahu tentang dunia lain, maka bisa menghancurkan otoritas Magisterium. Karena aturan dan pedoman yang diterbitkan oleh Magisterium bakal hancur jika Asriel berhasil menemukan sesuatu yang di luar nalar dan di luar pedoman Magisterium. Still to fund such a journey. I wouldn't recommend it to Kai, and no authority. I can affect a crossing. Setelah pertemuan itu, Asriel memarahi Lyra karena masuk ke dalam ruang pertemuan. Lyra kemudian menanyakan ke Asriel tentang das yang tadi dibahasnya dan ingin ikut bersamanya ke utara. Namun Asriel melarang Lyra untuk mencari tahu tentang hal ini. Di sore harinya, Lyra dan temannya yang bernama Roger terlihat sedang penekan di gendeng sambil cerita tentang berita anak-anak yang hilang. Mereka lalu berspekulasi kalau para gobbler lah yang menculiknya.
Dan Gobbler itu sendiri merupakan bagian dari Magisterium. Di malam harinya, Lyra bersiap-siap untuk ikut makan malam bersama para guru dan murid Jordan Golek. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Marissa Coulter mendekati Lyra dan membagikan ceritanya saat bertemu dengan Ragnar Sturluson yang tak lain lagi adalah Raja Beruang Es. Melihat Lyra sangat tertarik dengan beruang es, Marissa pun berniat menjadikan Lyra asistennya dan membawanya ke utara. Namun sebelum itu, Marissa izin terlebih dahulu ke Master untuk membawa Lyra yang kemudian disetujuinya. Let me deal with Azrael. Di samping itu, Billy dan Roger terlihat sedang berjalan di sebuah gang di wilayah Jordan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba muncullah demon milik Marissa berupa monyet merah atau kuning yang secara langsung mencekik demon milik Billy, sehingga membuat Billy pun kesakitan. Tanpa diperlihatkan nasib keduanya, scene berpindah ke 3 orang pria yang dikenal sebagai utusan magisterial. Penasehat tinggi pertama dan kedua terlihat sedang membuat rencana untuk melawan Ezreal. Sudah pasti mereka ini tidak menyukai Ezreal dan ingin menghentikan Ezreal yang ingin mencari tahu tentang Das. The effects of dark. Di keesokan harinya, kepala sekolah Jordan Golek, yaitu Dr. Kearney, menemui Lyra di kamarnya. Ia lalu memberi Lyra sebuah benda seperti kompas berwarna emas yang disebut sebagai Elithiometer. Alat ini sangatlah berguna karena bisa membaca situasi yang sebenarnya. Dan Dr. Kearney meminta Lyra agar merahasiakannya dari siapapun, termasuk dari Marissa. It is of the utmost importance that Mrs. Most Importance. Singkat cerita, Lyra dan Marissa kemudian berangkat menggunakan pesawat balon udara. Namun bukannya ke Kutub Utara, Marissa malah mengajak Lyra ke rumahnya di London. Di sana, Lyra diberikan pakaian gamis kekinian. Ia juga diajak bertemu dengan para tamu Marissa yang sedang selamatan. Namun setelah pesta selesai, Marissa baru menunjukkan ketidaksukaannya kepada Lyra yang terus membawa tasnya kemana-mana karena dianggap tidak sopan. Tentu saja Lyra menolaknya karena di dalamnya ada kompas emas. Hal ini pun membuat demon Marissa marah dan menyerang Pan. Alhasil Lyra pun nesu lalu kembali ke kamarnya. Setelah tahu kalau Marissa ini garang, Lyra dan Pan memutuskan untuk masuk ke kantor Marissa. Disitulah mereka menemukan beberapa dokumen Gobbler yang berisi daftar nama anak-anak yang diculik, termasuk Billy dan Roger. Tak hanya itu saja, dokumen itu juga ditandatangani oleh pemimpin Gobbler yang ternyata tak lain adalah Marissa. Saat Lyra dan Pan kembali ke kamarnya, ia mendapati kalau monyet merah menemukan kompas emasnya. Pan pun langsung berubah menjadi elang, kemudian merebut kompas itu dan kabur bersama Lyra lewat jendela. Lyra lalu terus berdiri melewati gang-gang sempit sampai akhirnya ia dikepung oleh 3 pria utusan Marissa dan terkena jebakan jaring. Untungnya, Lyra ditolong oleh sekelompok Gibbstayan yang dipimpin oleh Makosta alias ibunya Billy. Lyra! Come here. Lyra kemudian dibawa ke kapal para Gibbstayan dan bertemu dengan Raja Gibbstayan, yaitu Lord Va, serta tetuanya yaitu Father Coram. Coram lalu menanyai Lyra apakah ada yang ia sembunyikan. Alhasil mau tak mau Lyra pun menunjukkan kompas emasnya kepada mereka. Melihat benda itu, Coram kemudian menunjukkan cara pakainya, tapi yang bisa menggunakan kompas itu ternyata hanyalah Lyra saja. Jadi Lyra meletakkan 3 jarum kompas pada gambar-gambar yang berbeda. Dan seketika itu juga Lyra mendapatkan vision tentang anak-anak yang diculik oleh para Gobblers. Dan ternyata benar, di mana Roger dan Billy ini yang sebelumnya ditangkap oleh keteke Marissa ditampung di sebuah ruangan bersama anak-anak yang hilang. Mereka terlihat tertekan karena selalu diawasi oleh orang-orang dewasa yang bertugas di sana. Di sisi lain, Pavel dan Marissa bertemu di Magisterium untuk membahas mengenai Lyra yang diduga memiliki kompas emas. Dan karena tak ingin kehilangan Lyra, Marissa pun menggunakan 2 robot serangga untuk memata-matai Lyra. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di ujung utara, terlihat Ezreal sedang berjalan di tengah salju. Namun,
Di tengah jalan, tiba-tiba ia diserang oleh penduduk setempat yang dikenal sebagai Samoyed. Meskipun Ezreal dan demonnya bernama Stelmaria mencoba untuk kabur, tapi ia tetap saja tertangkap oleh para Samoyed. Kita kembali lagi ke Lyra yang sedang melamun di atas kapal sore hari. Saat sedang asik-asiknya dalam air laut, tiba-tiba dua robot serangga milik Marisa menyerang Lyra. Untungnya satu robot itu berhasil ditangkap oleh Coram, sedangkan satunya lagi berhasil melarikan diri. Lord Va dan Coram kemudian mengunci robot itu ke dalam kaleng dan memberitahu Lyra bahwa robot ini memiliki roh jahat di dalamnya. Dikarenakan melamun Lyra belum selesai, ia pun kembali melawan di malam harinya. Tapi lagi-lagi Lyra terganggu oleh kedatangan seorang penyihir bernama Serafina Pekala yang juga memiliki demon bernama Keisa. Namun demon milik penyihir itu berbeda karena demonnya bisa terbang jauh dari Serafina. Serafina kemudian mengetes kompas Lyra dengan memintanya menebak siapa suami Serafina. Dan diketahui ternyata kalau suaminya adalah Father Coram. Serafina lalu menjelaskan kalau anak-anak yang diculik dibawa ke stasiun percobaan Bolvanger yang letaknya di kutub utara dan dijaga ketat oleh tentara bayaran Tartar yang memiliki kodam serigala. Penyihir itu juga memberitahu Lyra kalau ia ada di pihaknya dan akan mencari bantuan di kota Trollesund di Norway. Di pagi harinya, kapal Gipstayan akhirnya berlabuh di kota Trollesund. Di sana, Lyra kemudian bertemu dengan pria tua bernama Le Shorby yang merupakan aeronaut penerbang pesawat balon. Setelah mengetahui tujuan perjalanan Lyra, Scorby lalu bercerita tentang temannya yang merupakan seekor beruang es berbaju besi bernama Iorek Bernayson. Dan mungkin Iorek ini bisa membantu Lyra dalam menemukan Ezreal serta anak-anak yang hilang. Tanpa pikir panjang, Lyra dan Lord Va pun menemui Lorek yang kini bekerja sebagai buruh bagi para warga dan digaji hanya dengan whisky saja. Hal ini karena para warga sengaja membuat Lorek mabuk sampai tertidur, dan setelah itu mereka sengaja menyembunyikan baju besi Lorek karena tanpa baju besi itu Lorek tidak bisa bertarung. Tentunya keadaan Lorek yang sekarang membuat Lyra sedih dan kecewa. Ia lalu menggunakan kompasnya untuk mencari tahu kebenaran tentang Lorek, di mana ia dulunya adalah pangeran beruang, namun sekarang ia kehilangan segalanya dan diasingkan dari Svalbard setelah kalah dari beruang lain. Lyra juga mendapati tempat orang-orang menyembunyikan baju besi Lorek. Alhasil ia pun memberitahu Lorek akan hal itu. Dan karena Lyra sudah membantunya, Lorek pun berjanji akan ikut ke dalam misinya dan setia membantu Lyra. Lorek lalu dengan segera mengambil baju besinya di kantor Magisterium cabang Trollesund. Namun begitu ia memakainya, Lorek langsung dikepung oleh prajurit bersenjata yang ingin menghentikan Lorek. Yuri, what they done ain't right, I know. Untungnya Scorby datang sambil menodongkan pistolnya ke salah satu pemimpin prajurit, sehingga mereka pun membiarkan Lorek pergi bersama Lyra. Di sisi lain, orang-orang Magisterium mengetahui kabar kalau Lyra dan para Gipstayan sedang menuju ke Bolvanger. Jadi mereka pun mengirim Marisa untuk pergi menangkap Lyra. Oh? Santa? Yes. Sementara itu, Lyra, Scorby, Lorek, dan para Gipstayan sampai di wilayah milik Samoyed dan mendirikan tenda di sana. Stay close to me. Di malam harinya, Lyra menggunakan kompasnya lagi dan mendapati kalau ada kabin kecil di dekat lembah, di mana di kabin itu para goblins menyekap Billy. Karena kebetulan ibu Billy ikut rombongan, ia pun minta tolong ke Lorek untuk mengantarnya ke kabin tersebut, yang lokasinya tak jauh dari tempat mereka berada. It's trouble by a ghost. Setelah lari ke arah sana, mereka akhirnya sampai di kabin. Di dalam kabin itu, Lyra menemukan Billy yang kedinginan dan ketakutan. Sedangkan demon milik Billy diambil oleh para gobbler, dan proses pemisahan demon dari pemiliknya itu disebut sebagai intersesi.
Menyadari Billy masih hidup, Lyra serta Lorek pun segera kembali ke tenda dan membawa Billy kembali ke ibunya yaitu Makosta. You're safe now. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa anak panah muncul akibat serangan dari para suku Samoyed. Tentunya, Lorek serta Jepsta yang tidak tinggal diam. Mereka langsung melawan balik para Samoyed. Sedang Lyra yang tak bisa apa-apa berhasil ditangkap oleh beberapa orang Samoyed dan dibawa pergi ke suatu tempat. Setelah dibawa pergi cukup jauh, Lyra akhirnya tiba di tempat Raja Beruang Es yaitu Ragnar Sturluson. Lyra tentunya ketakutan setengah mati karena dihadapkan dengan tempat yang mengerikan itu. Namun ia ingat cerita dari Marisa kalau Raga Ragnar ingin sekali memiliki demon. Jadi Lyra pun membohongi Ragnar dengan mengatakan kalau dirinya adalah demonnya Lorek yang diberi oleh Marisa. Dan jika Ragnar ingin menjadikan Lyra demonnya, maka Ragnar harus melawan Lorek sendirian. Dan siapa yang menang, maka bisa menjadikan Lyra sebagai demonnya. Untuk meyakinkan bahwa dirinya benar-benar demon, Lyra pun melihat kompas emas dan melihat kelakuan busuk Ragnar, di mana Ragnar sengaja meracuni raja terdahulunya kemudian bertarung dengan pewarisnya yang tak lain adalah Rorek. Namun dalam pertarungan itu Ragnar menang dan akhirnya mengambil tahta di sini. Di sisi lain, Lorek dan Scorby mencari Lyra menggunakan pesawat balonnya. Di situ Lorek memiliki firasat kalau Lyra pasti ada di wilayah Ragnar karena suku Samoyed sangat dekat dengan kerajaan beruang. Alhasil, mau tak mau Lorek pun harus pergi ke kerajaan beruang sekaligus mengambil tahta yang seharusnya menjadi miliknya. And a longer Scoresby. I reckon not. Di keesokan harinya, Lorek akhirnya sampai di tempat Ragnar yang sudah mempersiapkan diri untuk melawan Lorek. What terrible thing. Sebelum bertarung, Lyra menjelaskan ke Lorek kalau ia mengelabuhi Ragnar. Tapi ternyata Lorek malah menyukai ide itu karena dari lama ia ingin bewan dengan Ragnar. Tanpa menunggu lama, Lorek dan Ragnar pun mulai duel. Awalnya Lorek mendapatkan pukulan beberapa kali dari musuh dan sempat digigit di bagian tangannya. Namun, Lorek langsung bangkit lalu memukul rahang Ragnar dengan sekuat tenaga sampai rahangnya putus. Setelah itu, ia mengeksekusi Ragnar dengan mengkoyak lehernya. Setelah mengalahkan Ragnar, Lorek pun berhasil mendapatkan hak warisnya sebagai Raja Beruang. Meskipun kini Lorek sudah menjadi raja, tetapi Lorek masih ingin melindungi Lyra karena ia sudah berjanji sebelumnya. Lorek dan Lyra kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bolfangor untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Tapi di tengah perjalanan, mereka diharuskan melewati jembatan yang rapuh. Alhasil mau tak mau Lyra pun menyeberang sendirian bersama Pan terlebih dahulu, sedang Lorek menunggu di seberang sana. Tapi sayangnya jembatan itu runtuh sehingga Lorek tak bisa menyusul Lyra dan memintanya untuk menunggu sementara ia akan meminta bantuan. Namun bukannya menunggu, Lyra malah masuk sendirian ke dalam Bolfangor yang kemudian diarahkan oleh penjaga untuk berkumpul dengan anak-anak lain. Disitulah Lyra bertemu dengan Roger dan mulai merencanakan cara untuk kabur bersama anak-anak lain. Namun tanpa mereka sadari ternyata Marisa baru saja sampai di tempat tersebut. Roger lalu membawa Lyra ke suatu ruangan agar Lyra bisa menggunakan kompasnya. Akan tetapi di waktu yang sama, Marisa dan beberapa stafnya masuk. Alhasil Lyra pun langsung bersembunyi ke bawah meja. Lyra lalu mendengar obrolan Marisa dengan stafnya yang membahas kalau Ezreal sudah menyuap para penculiknya dan mendirikan laboratorium di ujung utara. Meskipun begitu, para prajurit Magisterium sedang dalam pencarian Ezreal untuk ditangkap dan dihukum. Setelah Marisa meninggalkan ruangan, Lyra membuat kesalahan dengan menyenggol kursi. Alhasil, keberadaannya pun diketahui oleh para staf dan dimasukkan ke sebuah mesin untuk dilakukan intersesi.
yaitu pemisahan demon dan pemiliknya. Tetapi saat mesin itu mulai dinyalakan, Marissa tiba-tiba datang dan langsung menghentikan mesin tersebut. Beberapa saat kemudian, Lyra terbangun dari pingsannya dan terlihat ketakutan saat melihat Marissa. Namun, Marissa menjelaskan kebenaran kalau ia adalah ibu kandungnya dan Ezreal adalah ayah kandung Lyra. Jadi Marissa memancing Lyra agar mempercayainya dan menyerahkan kompas emasnya pada Marissa. Lyra pun mengiyakannya dan sengaja memberikan kaleng ke Marissa. Tapi saat Marissa membukanya, ternyata di dalamnya adalah robot serangga yang akhirnya membuat Marissa kaget dan wawah pingsan. Sedang Lyra menggunakan kesempatan itu untuk kabur dan merusak mesin interaksi. Alhasil mesin itu pun meledak dan membakar tempat tersebut. Setelah itu, Lyra lanjut membawa Roger serta anak-anak lain untuk kabur dari tempat itu. Namun upaya Lyra ternyata tak semudah itu karena mereka langsung dikepung oleh resimen Tartar. Untungnya Lorek segera muncul untuk melakukan serangan para prajurit Tatar yang kemudian disusul dengan pasukan penyihir yang dipimpin oleh Serafina. Gak cuma itu, para Gipstayan juga datang untuk melawan resimen Tatar. Di tengah pertempuran, prajurit Tartar mencoba mengikat Lorek dengan beberapa kali. Tapi untungnya, Scorby juga datang menggunakan pesawat balonnya dan melepaskan anak panahnya untuk melepaskan Lorek. Dengan kerjasama yang top tier, akhirnya pertempuran pun berakhir dan prajurit Tartar berhasil dikalahkan. Setelah kejadian ini, orang-orang kagum dengan keberanian Lyra, sedang anak-anak kembali ke keluarganya masing-masing. Namun karena Lyra adalah temannya, Roger pun memilih ikut dengan Lyra untuk mencari Lord Ezreal. Keduanya lalu pergi mencari Ezreal dengan balon udara dan ditemani oleh Scorby, Lorek, serta Serafina. Dan untuk kedepannya, Lyra akan menyelesaikan misi-misi yang harus diselesaikannya. Dan film pun bersambung. Oke, wah itulah alur cerita film Golden Compass. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya maupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.